Gabby Petito never goes outside. Oh my god! The 10 is just coming in on me. The wind is so bad. I've just been sitting here like this for a while. So, me and Brian just got up and got ready. Made the bed. Right outside Capitol Reef right now in a free dispersed camp spot, and we've been lucky so far at all the places we've stayed, but I'd say this is one of the best so far. Pada tahun 2021, jutaan orang di seluruh Amerika dan bahkan jauh di luar negeri mengikuti kisah seorang wanita berusia 22 tahun bernama Gabby Petito. Di permukaan, kisahnya tampak seperti sebuah mimpi. Sepasang anak muda memulai perjalanan lintas negara, mendokumentasikan petualangan mereka dengan sebuah van sederhana, mengejar pengalaman dan membagikan momen-momen bahagia untuk dilihat secara online. Itu adalah gambaran tentang kebebasan, masa muda dan generasi yang mencari makna, bukan dari kepemilikan, tetapi dari pengalaman. Namun, seiring hari-hari berlalu, retakan mulai terlihat nih guys. Apa yang awalnya tampak sebagai perjalanan indah melintasi taman-taman nasional Amerika yang menakjubkan, perlahan berubah menjadi salah satu kasus true crime yang paling diikuti dalam dekade ini. Pembaruan media sosial berubah menjadi permohonan darurat. Pemandangan alam yang indah menjadi latar dari sesuatu yang lebih kelam. Sebuah hilangnya seseorang, pencarian panik, dan pada akhirnya penemuan tragis dari sebuah nyawa yang terhenti terlalu cepat. Kasus Gabby Petito bukan hanya tentang sebuah kejahatan. Ini adalah kisah tentang betapa cepat mimpi dapat runtuh, bagaimana hubungan dapat membawa kehangatan sekaligus bahaya, dan bagaimana teknologi modern mengubah cara kita menyaksikan tragedi. Selama berminggu-minggu, publik mengikuti perkembangannya secara langsung. Dari para detektif amatir di TikTok yang mengurai petunjuk, siaran langsung di luar kantor polisi, hingga doa bersama dengan cahaya lilin di kota-kota kecil ribuan kilometer jauhnya. Orang asing yang tak pernah mengenal Gabby menyebutkan namanya seolah mereka dekat dengannya, berharap kabar baik yang tak pernah datang. Di pusat kasus ini ada dua anak muda, yaitu Gabby yang digambarkan oleh orang-orang terdekatnya sebagai hangat, kreatif dan penuh cahaya, dan Brian Laundrie, tunangannya yang kemudian berubah dari pendamping menjadi tersangka, lalu menjadi sosok yang diselimuti keheningan. Hubungan mereka tampak setidaknya secara online sebagai perwujudan petualangan. Namun di balik unggahan yang direncanakan dengan indah dan video penuh senyuman itu ada pergolakan guys. Ketegangan yang kelak diceritakan kembali oleh teman, saksi dan bahkan orang asing. Yang membuat kisah Gabby begitu menghantui adalah kenyataan bahwa ia bisa saja menjadi siapapun, anak perempuan kita, saudara atau teman. Ia mengejar passionnya, berusaha membangun kehidupan yang ia impikan, bersama seseorang yang ia yakini ia cintai. Itulah mengapa kehilangannya dan kemudian konfirmasi atas kematiannya menggema begitu luas. Dan juga mengapa pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tentang bagaimana semua bisa memburuk begitu cepat, siapa tahu apa dan kapan, serta tentang keputusan yang dibuat oleh polisi, keluarga, dan Brian sendiri terus memicu perdebatan. Ini bukan cerita yang diceritakan untuk sensasi. Ini adalah cerita untuk mengikat sebuah kehidupan, memahami keadaannya, dan merenungkan pelajaran yang diberikan tentang hubungan, keselamatan, dan kekuatan perhatian publik. Perjalanan Gabby Petito dimulai sebagai sebuah mimpi dan berakhir dalam kepedihan. Sebuah kisah peringatan yang terus bergema lama setelah van mereka terparkir dan kamera berhenti merekam. Gabrielle Venora Petito dikenal oleh keluarga dan teman-temannya sebagai Gabby. Lahir pada 19 Maret 1999 di Blue Point, New York. Ia adalah anak tertua dari 6 bersaudara dan saudari tiri. Sebuah peran yang baginya terasa alami.
Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan Gaby sebagai seseorang yang hangat, penuh perhatian dan sangat kreatif. Ia membawa cahaya ke setiap ruangan yang ia masuki, selalu tersenyum, selalu penasaran dan selalu berusaha terkoneksi dengan orang lain. Sejak kecil ia menunjukkan kepedulian dan keberanian. Pada usia 14 tahun, ia tampil dalam sebuah video musik bersama saudara tirinya untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan senjata setelah tragedi Sandy Hook. Tindakan itu mencerminkan sesuatu yang esensial tentang dirinya, keinginannya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan nalurinya untuk memberikan suara bagi mereka yang tak selalu bisa berbicara untuk diri sendiri. Seiring bertambah dewasa, passionnya tumbuh dalam seni, fotografi, yoga, dan perjalanan. Teman-temannya mengenang bagaimana ia selalu membawa buku sketsa, mendokumentasikan momen-momen bukan hanya dengan kamera, tetapi juga dengan gambar dan tulisan. Ia punya cara menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana, bunga liar di pinggir jalan, mural kota, dan keheningan luas taman nasional. Setelah lulus dari Bayport Blue Point High School pada tahun 2017, Gaby mulai membangun jalannya sendiri nih guys. Ia bekerja sebagai teknisi farmasi dan kemudian di Taco Bell. Sering mengambil jam kerja panjang untuk menabung demi kehidupan yang ia impikan. Kehidupan penuh eksplorasi. Media sosialnya mencerminkan versi itu guys, dengan unggahan penuh warna bertanda Traveling the World in Our Teeny Fun Life. Baginya itu bukan sekedar estetika, itu adalah panggilan hati. Teman-temannya sering berkata bahwa Gaby memiliki jiwa tua, seseorang yang mencari makna dalam pengalaman lebih daripada dalam benda-benda. Gaby Petito bukan hanya korban kejahatan, ia adalah seorang anak perempuan, saudara, teman, dan wanita muda dengan banyak impian. Hidupnya mengingatkan kita bahwa di balik setiap judul berita ada manusia dengan mimpi, tawa, dan cinta yang kisahnya pantas dikenang. Gaby pertama kali bertemu Brian Laundrie di sekolah menengah Bayport Blue Point di Long Island, New York. Awalnya hubungan mereka tampak seperti romansa anak muda pada umumnya. Setelah kembali terhubung pada 2019, mereka mulai berkencan lebih serius dan hubungan mereka berkembang cepat. Gaby kemudian pindah di Norfolk, Florida, tinggal bersama Brian dan keluarganya, di mana keduanya mulai membangun kehidupan bersama nih guys. Mereka bekerja di supermarket publik, Gaby sebagai teknisi farmasi, Brian di bagian bahan makanan. Ketika pandemi COVID-19 mengubah kehidupan sehari-hari mereka guys, keduanya berhenti bekerja dan fokus pada impian bersama, melakukan perjalanan keliling negara dengan van. Gaby membeli Ford Transit Connect tahun 2012 dan bersama-sama mereka merombak menjadi camper, membayangkan berbulan-bulan hidup di jalan sebagai pengembara. Pertunangan mereka menyusul pada Juli 2020. Gaby sangat bersemangat merencanakan masa depan, membayangkan membuat vlog perjalanan dengan konten fun life untuk YouTube. Foto-foto yang mereka unggah menampilkan kebahagiaan, tersenyum di bawah matahari gurun, berjalan bergandengan tangan di jalur pegunungan, dan duduk di tepi api unggun. Namun di balik itu, ada dinamika yang mengkhawatirkan nih guys. Teman-teman kemudian mengingat kecenderungan Brian yang mengkontrol, mulai dari mengambil identitas diri Gaby untuk mencegahnya pergi dengan teman-teman, hingga perubahan mood yang membuat Gaby merasa perlu meminta maaf atas ambisinya sendiri. Ross Davis, sahabat dekat Gaby, menggambarkan Brian sebagai seseorang protektif sekaligus manipulatif. Meski demikian, Gaby tetap berharap baginya van bukan sekedar kendaraan. Itu simbol kebebasan dan kreativitas. Ia membayangkan hidup ini bersama Brian di sisinya. Akan tetapi, ketegangan itu ikut naik dalam perjalanan mereka pada musim panas 2021. Saat perjalanan itu berlangsung, unggahan media sosial menampilkan kebahagiaan, namun realitasnya tidak seindah itu. Pada 12 Agustus 2021, seorang penelpon 911 melaporkan seorang pria memukul wanita muda di Moab, Utah, yang kemudian dikonfirmasi sebagai Brian dan Gaby. Polisi menemukan Gaby menangis, tampak terluka dan tertekan. Bodycam merekamnya meminta maaf berkali-kali, menyalahkan diri sendiri, sementara Brian terlihat tenang. Meski ada bekas luka di wajah Gaby, polisi menganggap itu krisis kesehatan mental, bukan kekerasan domestik, dan memisahkan mereka untuk semalam, dan tidak ada tindakan hukum. Hari-hari berikutnya memperlihatkan lebih banyak kejanggalan nih guys. Brian terbang ke Florida tanpa alasan jelas, meninggalkan Gaby sendirian. Mereka kemudian bersatu kembali, tetapi banyak yang mempertanyakan motif perjalanan Brian itu.
Unggahan Instagram terakhir Gaby pada 25 Agustus menunjukkan post di depan mural kupu-kupu. Pada 27 Agustus, saksi melihat Brian marah di restoran. Sementara Gaby kembali untuk meminta maaf kepada staff nih guys. Hari itu juga, ibunya menerima pesan aneh dari ponsel Gaby. Can you help Stan? Ia langsung tahu ada yang salah. Gaby tidak pernah memanggil kakeknya dengan nama depan. Setelah itu, Gaby menghilang. Di antara 27 sampai 30 Agustus, nyawanya berakhir tragis di pedalaman Wyoming. Brian pulang sendirian dengan van milik Gaby. Ketika keluarga tidak dapat menghubungi Gaby, mereka melapor ke polisi pada 11 September. Brian sudah pulang sejak 1 September, mengendarai van milik Gaby, namun tidak memberi penjelasan apapun kepada keluarganya. Ia menolak bicara dengan polisi nih guys. Pencarian besar-besaran dimulai. Warganet menyisir petunjuk, rekaman unggahan dan video Gaby untuk mencari tanda-tanda apapun. Kasus ini mencengkram perhatian publik. Pada 19 September, sisa-sisa tubuh Gaby ditemukan. Tak lama kemudian, Brian menghilang. Setelah berminggu-minggu pencarian, ia ditemukan tewas pada Oktober 2021 di Florida bersama sebuah notebook berisi pengakuannya. Ia mengklaim Gaby terluka akibat jatuh dan memohon agar ia mengakhiri penderitaannya. Namun autopsi menunjukkan bukan kekerasan dan manual strangulation yang tidak sesuai dengan ceritanya. Bagi orang banyak, catatan Brian tampak seperti upaya terakhir untuk mengendalikan narasi. Seiring perjalanan mereka pada musim panas 2021, perilaku Brian semakin tidak stabil. Beberapa insiden menunjukkan kemarahan dan agresi yang meningkat. Teman-teman kemudian menggambarnya Brian sebagai seseorang yang mengkontrol, terkadang manipulatif dan mudah cemburu. Gaby sendiri pernah mengaku kepada ibunya bahwa ia merasa kewalahan, bahkan sempat mempertimbangkan untuk bepergian sendirian. Catatan keuangan menambah lapisan kecurigaan lain. Dalam beberapa hari setelah kematian Gaby, Brian menggunakan kartu debit miliknya untuk menarik lebih dari $1.000. Transaksi-transaksi itu kemudian menjadi dasar dikeluarkannya surat perintah penangkapan federal. Pesan-pesan teks yang dikirim dari ponsel Gaby kepada ibunya juga tampak tidak seperti gaya tulisannya, memunculkan dugaan bahwa Brian mencoba membuat alibi atau menunda kecurigaan saat ia kembali menuju rumah. Sementara itu, orang tua Brian mendapatkan sorotan karena sikap diam mereka. Jaksa dan keluarga Gaby mempertanyakan apakah mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka akui. Walau mereka terus membantah keterlibatan, gugatan hukum kemudian menuduh mereka menyembunyikan informasi penting dan gagal membantu dalam pencarian Gaby. Salah satu detail yang sangat mengganggu muncul di pengadilan nih guys. Sebuah surat dari ibu Brian, Roberta, berisi pernyataan seperti ini guys. Jika kamu perlu membuang mayat, aku akan membawa sekop dan kantong sampah. Meski ia mengaku menulisnya sebelum kejadian berlangsung, isi surat tersebut memberikan bayangan kelam atau peran keluarga tersebut. Pada akhirnya tidak ada satu motif yang dapat dibuktikan secara pasti. Yang jelas Brian mengambil berbagai langkah, dari pesan teks yang menyesatkan, penarikan uang hingga sikap diam untuk menyembunyikan kebenaran tentang apa yang terjadi. Entah motifnya ketakutan, keinginan mengkontrol atau keputusasaan. Tindakannya setelah kematian Gaby menunjukkan seseorang yang lebih mementingkan penyelamatan diri daripada pertanggungjawaban. Bagi keluarga Gaby Petito, minggu-minggu antara hilangnya Gaby dan ditemukannya jasadnya dipenuhi ketakutan guys, kebingungan dan harapan yang perlahan berubah menjadi keputusasaan. Ketika kabar itu akhirnya datang pada 19 September 2021 bahwa tubuh Gaby ditemukan di hutan nasional Brighton, Wyoming, keluarganya hancur. Ayah tirinya Jim Smith yang ikut mencari di wilayah barat mengenang bagaimana ia jatuh berlutut ketika mendengar kabar tersebut. Ia kemudian harus menghadapi tugas tak terbayangkan, menelepon ibu Gaby, Nicole Smith, dan ayahnya, Joe Petito, untuk memberitahu bahwa putri mereka telah tiada. Bagi keluarga, rasa sakit itu begitu dalam, diperparah oleh jarak dan betapa cepatnya hidup mereka berubah. Teman dan kerabat menggambarkan Gaby sebagai cahaya dalam hidup mereka, seorang yang penuh kasih dan kebaikan. Kehilangan bukan hanya kehilangan seorang anak atau saudara, tetapi juga masa depan yang sedang ia bangun, kehidupan yang penuh petualangan, kreativitas dan hubungan dengan orang lain. Vigil atau cahaya lilin diadakan di kampung halamannya, Blue Point, New York, di mana ratusan orang berkumpul untuk menghormatinya. Di seluruh negeri, orang-orang mengikuti kisahnya secara online dan turut berduka, meninggalkan bunga, kartu
kartu dan pesan dukungan. Keluarganya juga mendapati sorotan publik yang bersifat ganda, menghibur sekaligus melelahkan. Di tengah dukungan ada pula spekulasi, kritikan dan misi informasi yang menyebar. Di tengah hiruk pikuk itu, orang tua Gaby mencoba mengubah duka menjadi advokasi. Mereka mendirikan Gaby Petito Foundation, sebuah organisasi untuk membantu keluarga korban hilang dan mendukung para penyitaan kekerasan domestik. Pesan mereka jelas, jika kisah Gaby bisa menarik perhatian begitu besar, mereka ingin menggunakan visibilitas itu untuk membantu orang lain yang kasusnya sering terabaikan. Emosi juga tumbuh terhadap sikap diam keluarga Laundrie. Orang tua Gaby mengaku sangat terluka karena orang tua Brian menolak berbicara dengan mereka. Bahkan ketika putri mereka sedang hilang, gugatan hukum kemudian menuduh keluarga Laundrie mengetahui lebih banyak dan memilih melindungi putra mereka, alih-alih membantu menemukan Gaby. Bagi keluarga yang berduka, sikap diam itu terasa seperti kekejaman tambahan. Dalam berbagai wawancara, ayah Gaby yaitu Joe berbicara tentang dampak putrinya. Ia menyentuh dunia. Ibunya juga mengingatkan bahwa Gaby bukan sekedar headline. Ia adalah seorang anak muda yang penuh kebaikan, tawa dan semangat. Duka mereka dalam, namun begitu pula tekad mereka untuk memastikan kehidupan Gaby, bukan hanya kematiannya yang memiliki makna yang abadi. Kini kisah Gaby Petito tetap menjadi titik penting dalam dunia true crime modern. Sebuah kasus yang sama banyaknya antara pertanyaan dan tak menjawab, dan fakta yang terungkap. Walaupun penyelidikan akhirnya menyimpulkan bahwa Brian Laundrie membunuh Gaby, guys. Tidak adanya persidangan dan kematian Brian sendiri membuat banyak aspek tentang menggantung. Publik hanya meninggalkan serpihan, pengakuan dalam buku catatan, kesaksian saksi, bukti digital, dan dia menyakitkan dari hal-hal yang tak pernah bisa dijelaskan sepenuhnya. Setelah itu, keluarga Gaby mengejar keadilan melalui jalur perdata. Mereka menggugat keluarga Laundrie atas tuduhan menyembunyikan informasi penting dalam pencarian. Gugatan kematian yang tidak wajar terhadap harta peninggalan Brian menghasilkan $3 juta. Meski keluarga menyadari bahwa mereka mungkin tak akan menerima jumlah berarti karena Brian tidak memiliki aset. Mereka juga menggugat Departemen Kepolisian Moab, menuduh kelalaian dalam penanganan insiden kekerasan domestik pada 12 Agustus. Kasus itu akhirnya ditolak berdasarkan Undang-Undang Kekebalan Pemerintah Utah. Tetapi keluarga mengajukan banding ke Mahkamah Agung negara bagian, berharap ada akuntabilitas dan perubahan sistem. Dampak budaya dari kasus Gaby juga sangat besar nih guys. Banyak komentator menyoroti perhatian luar biasa yang diterimanya dibandingkan ribuan kasus orang hilang lainnya, terutama perempuan pribumi dan perempuan kulit berwarna yang kasusnya sering tak dilaporkan. Istilahnya missing white woman syndrome. Hal itu menjadi bagian dan percakapan nasional, menyoroti ketimpangan pemberian dan respon aparat. Meski awalnya merasa tidak nyaman dengan istilah itu, keluarga Gaby kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut nih guys untuk memperjuangkan visibilitas bagi mereka dan mendapat perhatian serupa. Meskipun penyelidikan resmi telah ditutup, warisan kisah Gaby Petito tetap hidup, bukan sebagai misteri yang terselesaikan, tetapi sebagai cerita yang mengubah percakapan tentang kekerasan domestik, media sosial, dan pentingnya perlindungan mereka yang paling rentan. Kisah Gaby Petito bukan sekedar cerita kriminal, ia adalah cermin yang memantulkan kebenaran, lebih dalam tentang hubungan, komunitas, dan cara kita merespon bahaya. Kasusnya menarik perhatian dunia karena memadukan hal familiar dengan yang tak terbayangkan. Seorang perempuan muda mengejar mimpinya, mendokumentasikan perjalanannya, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Oke guys, sekian dulu cerita tentang Gaby Petito. Semoga dapat menjadi pelajaran kita guys, agar kita selalu berhati-hati. Sampai jumpa lagi. Salam brother sister.